sebagai host sekaligus moderator. Saya Dr. Ernawati, lahir di Palembang tahun 70, tinggalnya di Tubagus Angke, Jelambar. Dan yang homoseksual, yang IV drug user, yang orang-orang yang dengan HBsAg-nya positif, HCV-nya positif, atau pasien-pasien dokter yang sekalian misalnya ada tentara, itu dokter boleh anjurkan untuk memberikan vaksin hepatitis A. Slide berikut. Nah, kita masuk ke temennya hepatitis A, yang namanya hepatitis E, yang selalu dikatakan berhubungan dengan rubella virus ya. Memang kenapa dihubungkan dengan rubella virus? Katanya sih memang ada significant similarity, jadi ada kemiripan kayak kembar gitu ya. Ini virus kembar dari nggak tahu ya Dokter Dontil, mungkin apa sih alpha virus gitu ya, dari RNA virus gitu ya. Jadi E ini sama rubella ini kayak anak kembar gitu. Nah, endemiknya dia di ya ekuatorial gitu, seperti di India, Afrika, Amerika, dan kita Asia. Dia banyak juga, 50% kasus hepatitis di area-area endemis, dan antibodinya banyak ditemukan di babi, binatang babi ya. Juga ada fecal oral transmission ya tentu, makanya saya gabungin antara A dan E, dan memang kasusnya lebih jarang daripada A gitu. Inkubasinya rata-rata 40 hari, dan IgM-nya ini 27-39 hari bisa positif. Mortalitasnya rendah, 1, tapi kalau 4% ya tinggi ya jadinya ya. Ini biasanya yang telat-telat. Tetapi akan jadi sangat tinggi kalau pasiennya hamil. Ya. Nah, sekadar tambahan teman-teman bahwa HIV strains dari genotype 3 dan 4 itu sifatnya zoonotik. Tapi kalau yang genotype 1 dan 2 ini memang originnya di hewan. Ya, jadi biasanya mungkin yang kena ke kita itu biasanya 3 dan 4 gitu ya, yang zoonotik. Oke, slide berikut. Nah, teman-teman ini loh yang sering jadi momok gitu ya, hepatitis B. Apa? Ya kita udah tahu hepatitis B ini awalnya akut, dia mungkin 6 bulan sebelum, kalau imunnya bagus atau dia sudah pernah vaksin atau mendapatkan imunoglobulin, dia bisa sembuh. 80% mungkin bisa sembuh. Tetapi 20%-nya menjadi kronis. Dan dari 20% itu sebagian akan menjadi liver cancer, sirosis, gagal hati, dan pada akhirnya meninggal. Banyak orang Asia maupun di US sana atau orang-orang Eropa, Amerika ya kena dengan hepatitis B ini tinggi sekali. Kalau nanti kita lihat di nanti slide berikutnya lagi ya, itu nanti merah semua gitu ya. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa penularannya bukan selalu ya, kebanyakan dari serum ya, dari darah. Jadi dari saliva pun bisa, tetapi 98% terkonsentrasi di serumnya di darah. Atau vertikal dari ibu ke anak. Nggak bisa dari bapak ke anak ya, nggak bisa ya. Dari bapak ke ibu dulu, baru ibu ke anak ya. Baik, untuk vaksinasi kita biasanya memberikan 3 kali suntikan, 0, 1, dan 6. Slide berikut. Nah, lihat dengan adanya hepatitis B kan kadang-kadang masuk window period ya. Kita bilangnya itu karier hepatitis. Karier hepatitis ini kadang-kadang masuk window period atau orangnya nggak tahu kalau dia tuh hepatitis B. Jadi kita Indonesia merah semua. Jadi prevalensinya high. Slide berikut. Dan teman-teman secara worldwide itu banyak banget ya, 2 billion. Di Amerika itu udah nggak usah diomong dah, ada 800 kematian per tahun karena kanker hepatitis B, karena hepatoma yang disebabkan oleh hepatitis B. 4.000 kematian per tahun karena hepatitis B kronis. Dan kalau teman-teman lihat di sini, mungkin ada yang mau saya bold di sini, selain dari angka yang fantastis untuk kematian akibat hepatitis B, juga hepatitis B ini dikatakan 50-100 kali lebih infeksius tentunya pada orang yang menderita HIV gitu ya. Kalau dia di luar daripada badan, dia bisa bertahan 7 hari ya. 7 hari teman-teman. Oke, slide berikut. Nah, gimana seseorang bisa kena hepatitis B? Tentunya yang tadi itu ya, yang sudah dikatakan berulang-ulang bahwa serum darah itu yang paling banyak. Slide berikut mungkin dok. Dari hepatitis B ya.
kecuali di tinja ya. Oh mohon maaf sebelumnya. Di tinja mungkin nggak ada hepatitis B. Nah, kalau di Western ya, teman-teman, mungkin kalau di Western itu seperti jarum, seperti heteroseksual, homoseksual, itu yang paling sering memindahkan hepatitis B dari satu orang ke orang lainnya. Tetapi kalau di kita yang Asia itu biasanya lebih sering dari ibu ke anak. Jadi screening dari pasangan yang mau menikah, juga screening dari ibu yang mau hamil itu sangat penting sekali. Slide berikut. Gejala, teman-teman udah tahu ya, kita semua udah tahu bahwa ada demam lah ya, ada apa itu nggak nafsu makan gitu ya. Mungkin nanti urinnya atau stulnya bisa jadi gelap, mual, muntah, nyeri perut kanan atas, ada sendi-sendi yang sakit, ada bintik-bintik merah, sakit kepala, lemah, lesu. Itu kayak iklannya lemah, letih, lesu. Anda cacingan? Oh bukan. Itu mah cacing ya, bukan. Dan kurang nafsu makannya dan kuningnya. Oke, slide berikut. Nah, masa inkubasinya rata-rata nih makin hepatitisnya makin hurufnya naik, masa inkubasinya makin ke belakang juga ya teman-teman ya, 60 sampai 90 hari ya, ada yang 45 sampai 180 hari. Dan jaundice pada umur di bawah 5 tahun itu di bawah 10%, tetapi yang di atas 5 tahun ya, yang dewasa-dewasa itu banyak, 50%-an. Acute case fatality rate-nya 1%, dan infeksi kronisnya ini kalau 5 tahun ada 2-10% ya orang-orang dengan infeksi kronis. Angka mortalitasnya 25%, aduh tinggi sekali. Fulminan lebih sering terjadi daripada hepatitis lainnya. Dan SGPT lebih naik daripada SGOT. Udah gitu PT adalah indikator prognosis terbaik ya, memang ada hubungannya ke sana kan. Nah, slide berikut. Kalau kita lihat dari kurva, tadi ada di slide Dr. Donna juga nih ya. Ini kalau ya ini dia bikin slide ini karena by age aja, karena apa usia. Jadi kalau kena di anak ya, anak baru lahir gitu ya. Nah, nanti 7 sampai 12 bulan itu kita mesti periksa lagi bagaimana. Ya. Nah, terus kalau makin dia dewasa itu nanti ada di slide berikutnya ada yang namanya window period kapan kita harus periksa ya. Slide berikut. Karena ini banyak ya, hepatitis banyak banget jadi kita agak cepat sedikit ya teman-teman. Nah, risk of chronic HBV dari usia ini adalah penjelasan yang tadi ya. Neonatus itu kalau kena ya bisa 90 sampai 100% karena benar-benar maternal ke anak itu ya makan dari plasenta yang sama. Apalagi kalau ibunya ada HBeAg positif. Itu penelitian bilang 90% anak pasti kena. Dan pada anak-anak yang sudah lebih agak besar sedikit 20-40%, yang HIV itu 21%. Ya, kalau dewasa kalau imunnya oke dia masih bisa membaik gitu ya. Makanya angkanya jadi rendah di bawah 5%. Slide berikut. Kalau seseorang kita temukan dengan acute hepatitis B, maka 90% dia resolusi. Oleh karena itu, dalam waktu 6 bulan berikutnya kita harus periksa lagi. Mungkin dia ada di angka yang 9%. 1%-nya kemana? 1%-nya menjadi fulminan hepatitis. Tentu pada saat kita temukan dia hepatitis akut B, kita tentu harus memberikan simptomatik. Ya, terapi-terapi lah yang biasa kita berikan. Karena kita tidak mau si pasien ini menjadi yang 1% fulminan hepatitis. Dan 9% dari hepatitis B yang positif itu menjadi kronis. Artinya di atas 6 bulan setelah kita periksa lagi dia masih positif. Di mana yang positif setelah 6 bulan ini 50% akan resolusi, masih bisa resolusi. Tetapi sisanya itu menjadi karier, sisanya menjadi persistent hepatitis kronis, sisanya menjadi kronik yang aktif, di mana kronik yang aktif ini akan jadi sirosis dan karsinoma. Slide berikut. Apa yang mau kita periksa di awal-awal kalau kita menemukan pasien dengan hepatitis, tentu kita anamnesis, faktor risikonya, riwayat kontaknya, kita pemeriksaan fisik dulu, kita tes darah rutin, tes faal hati, tes PT, karena tadi kita lihat bahwa PT adalah indikator prognosis terbaik. Nah, tes serologi juga,
kita periksa semua ya hepatitis, karena ini kalau kita temukan dalam keadaan akut berarti kita harus periksa. Tadi ingat ya slide yang pertama, kita harus periksa semua ya, hepatitis A-nya juga. Lalu kita USG perut kanan atas terutama kita fokuskan di sana. Kalau punya USG yang memang untuk fibrosis, yang bisa melihat fibrosis, lebih baik lagi ya, kita bisa nilai langsung fibrosisnya bagaimana. Dan tentunya kita periksa AFP. Karena kita tidak tahu nih stage yang mana nih si pasien ini gitu. Biopsi hati dilakukan pada pasien-pasien dengan hepatitis B yang bertahan lebih dari 6 bulan dengan HBV DNA lebih dari 10 pangkat 5 kopi, itu 10 pangkat 5 mestinya, dan transaminasenya yang persisten, yang nggak mau turun-turun SGPT-nya. Dan ini loh yang tadi dibilang ada window period. Ya, ada masa-masa window period. Jadi kita harus benar-benar ulang lagi di bulan ke-6 ya. Periksa lagi SGPT-nya, periksa HBsAg, HbEAg, HbC. Oke, slide berikut. Nah, HBsAg ini perjalanannya gitulah ya. Marker VHB-nya pertama pasti positif, yaitu pada masa inkubasi. Habis itu dia akan menaikkan SGPT. Kalau klinisnya membaik, SGPT-nya bisa turun, HBsAg-nya, kopinya mungkin bisa turun. Nah, tapi kita juga harus periksain temennya. Atau yang saya selalu bilang ke pasien itu, buat apa sih dok periksa HbAg? Itu saya bilang ke pasien, yaitu buat tahu ini virusnya ganas apa enggak gitu. Ya sebenarnya kita tahu ini HbAg envelope ya, jadi memang muncul setelah HBsAg, tapi memang singkat. Tapi kalau HbEAg-nya positif, ini aktif banget dia. Dia itu agresif banget virusnya. Nah, kalau konversi tidak terjadi pada HbAg, ini yang harus kita cepat-cepat obati. HBsAg itu petanda penyakitnya lagi aktif berlangsung atau baru saja terjadi. Ya, karena dia yang menyandi IgM anti HBc. Jadi IgM dia baru terjadi. Slide berikut. Nah, ini tadi juga udah ada di slide bahwa HBsAg-nya positif, ya HbAg terus ada symptoms gitu ya. Nanti ini ada weeks-nya ya, jadi 0 mungkin belum ada HBsAg-nya, nanti di minggu keempat baru HBsAg-nya mulai naik, HbAg-nya bisa mulai naik, gejala mulai terjadi. Dan kalau dia bisa resolusi, itu nanti akan terbentuk anti-HBc, bagus ya, syukur kalau terbentuk anti-HBc dan anti-HbE. Tapi kalau enggak, ya udah dia bertahan jadi kronis. Slide berikut. Nah, tes serologi yang kita lakukan ini semua loh, ya HBsAg, HbAg, memang ini penyakit mahal ya teman-teman ya. Anti-HBs, anti-HBc, belum nanti periksa viral load-nya gitu. Dan ada interpretasinya masing-masing yang teman-teman bisa baca ya. Oke, slide berikut. Ini juga pengulangan ya. Klik supaya angkanya bersinar, dok. Nah, jadi kalau teman-teman menemukan HBsAg, anti-HBc, anti-HBsC negatif, berarti dia kelihatannya sih bukan hepatitis B. Tetapi kalau dia HBsAg-nya negatif, HBc-nya positif, HBs-nya positif, wah dia bagus, dia baru saja terimunisasi alamiah dari virus hepatitis B. Slide klik berikut, HBsAg-nya iya. Nomor 3, iya. HBsAg-nya negatif, HBc-nya negatif, HBs-nya positif, dia imun karena vaksinasi. Kalau dia HBsAg-nya positif, anti-HBc-nya positif, IgM HBc-nya positif, wah ini lagi infeksi akut karena anti-HBc-nya lagi positif, tapi antibodinya belum terbentuk, maka dari itu anti-HBs-nya masih negatif. Lagi, nah HBsAg-nya positif, anti-HBc-nya positif, IgM-nya negatif, anti-HBc negatif, kronis infeksi. Nggak terbentuk. Ya, IgM-nya udah nggak ada, tapi antibodinya juga nggak ada, berarti dia kronis. Dan terakhir, anti-HBc-nya positif, anti-HBs negatif, HBsAg-nya negatif, ada 4 kemungkinan. Ya, bisa saja dia baru sembuh, masuk window, bisa aja dia udah imun gitu, anti HBs-nya tapi nggak kedeteksi, dia bukan yang responder positif gitu. Atau dia bisa juga false positif ya, ini selalu ada ya, false positif itu selalu ada. Dan mungkin saja dia chronically infected tapi HBsAg-nya nggak kedeteksi, aduh ini repot ya teman-teman. Oke, slide berikut. Nah, pencegahannya kita tahu karena masuknya dari 3 tempat itu, maka kita harus
screening betul-betul ibu hamil gitu ya. Vaksinasi kita booster lagi ya ke pasien-pasien kita yang memang kelihatannya mereka ini high risk gitu. Dan apalagi ya, mungkin itu aja sekali ya yang paling ini ya, paling mendasar gitu ya. Oke, slide berikut. Pencegahan ya, karena lewat serum mungkin kita bisa edukasi pakai kondom during sex gitu ya, healthy lifestyle, pakai siring yang steril. Kalau orang IV drug user bagaimana ya ini? Ya, pokoknya kita edukasi deh ya teman-teman ya. Vaksinasi jangan lupa. Oke, slide berikut. Nah, efikasi vaksinasi itu lebih dari 90%. 016 ya, 3 kali suntik itu cost efektif dan ya bagus dah. Indikasinya untuk semua bayi baru lahir begitu gitu ya langsung cos gitu. Kontak serumah, orang-orang kontak serumah dengan pasien penderita hepatitis B, perilaku risiko tinggi seperti tadi ya, IV drug user, orang yang di penjara, tentara, maternal yang ada hepatitis B gitu. Pekerjaan kesehatan seperti kita ini, yang pasien-pasien dengan dialisis kronis, yang harus transfusi berulang, misalnya pada thalassemia mayor, misalnya gitu ya. Nah, slide berikut. Profilaksisnya pasca terjadi paparan. Ini untuk semua individu yang belum pernah divaksin. Jadi kapan kita kasih profilaksis untuk yang udah expose dengan pasien hepatitis B. Ini diberikan untuk semua individu yang belum pernah divaksinasi. Mereka kita berikan vaksinasi plus imunoglobulin hepatitis B. Dan kalau sudah divaksinasi, kita follow up vaksinasinya. Apakah sudah lama gitu ya, karena kita tahu ini bertahan 20 tahun. Apakah sudah lengkap hepatitis vaksinnya? Nah, untuk yang sudah pernah divaksinasi dan responnya positif atau dia responder positif, tidak perlu diulang. Ya, tapi yang sudah pernah divaksinasi tetapi responnya negatif, diperiksa antibodinya kok nggak ada gitu, atau kecil sekali, mungkin bisa kita ulang ditambah dengan pemberian imunoglobulin hepatitis B. Slide berikut. Saya buatkan tabelnya supaya kita lihatnya gampang ya. Ini penjelasannya yang slide sebelumnya ya. Slide berikut. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi keluaran dari infeksi hepatitis B kronis tentu kita kenal 3 ya. Selalu dari agennya, dari hostnya, dan dari lingkungannya. Nah, dari agennya sendiri ya itu tadi, virusnya seberapa banyak, genotipenya apa, mutasi atau tidak virusnya. Dan kalau dari hostnya sendiri, pasiennya ya usia menentukan, imun statusnya dia menentukan, adanya infeksi virus lainnya menentukan, dan alkohol atau obat-obatan yang menyebabkan liver rusak, itu menentukan. Slide berikut. Pengobatan hepatitis B itu kita sih goalnya adalah kita harus stop viral replication-nya. Dan kalau goal kita adalah HBV DNA-nya kita bikin menjadi negatif ya. Kita harus targetnya convert nih HBeAg dari yang positif jadi negatif. Mungkin slide-nya belum jalan ya dok. Di saya masih yang, ya ini. Ya, dan convert juga ya, HBeAg positif jadi negatif. Terus kalau bisa ya improvement lah di histologinya, juga progresinya untuk jadi sirosis atau hepatoma itu kita harus hentikan. Dan dengan treatment yang sukses ya, kita berikan terapi yang sukses itu bisa kok serokonversi gitu dalam 1-2 tahun. Nah, kemarin kata temu ilmiah acara Kopabdi ya kemarin ya, ada acara Kopabdi baru-baru saja ini, orang-orang yang sudah serokonversi hepatitis B-nya itu memang ada baiknya kita memberikan antivirusnya terus-menerus seumur hidupnya, karena memang kelihatannya ada 2 kubu penelitian ini, yang satu ini karena udah negatif terus di stop gitu, yang ini dilanjutkan dan ternyata hasilnya lebih baik yang dilanjutkan dalam hal mencegah progresinya menjadi sirosis dan progresinya menjadi hepatoma dibanding yang stop habis itu terdeteksi lagi minum lagi gitu. Jadi kelihatannya pengobatannya harus seumur hidup. Baik, kita masuk ke delta hepatitis. Slide berikut. Ini adalah temannya atau saudaranya hepatitis B. Delta hepatitis tidak banyak dibicarakan karena memang dia jarang ya, tetapi
kadang-kadang yang hepatitis B-nya positif, kita periksain delta, ternyata positif juga. Nah, ini prognosisnya lebih buruk daripada yang hepatitis B saja. Banyaknya di mana? Banyaknya mereka nih di Southern, Eastern Europe, Middle East, and South America. Nah, transmisinya sama seperti hepatitis B. Kita diagnosisnya pakai antibody terhadap HDV. Atau mau periksa PCR boleh. Hepatitis tentu semua harus melewati hepatitis akut dulu dan biasanya dia tidak bisa berdiri sendiri. Biasanya dia koinfeksi dengan hepatitis B dan kalau dia koinfeksi dengan hepatitis B, dia menjadi fulminan hepatitisnya lebih besar, sekitar 30-an%. Dan progresinya ke arah kronik itu lebih banyak yang combine sama hepatitis B. Jadi hepatitis B dengan D menjadi kronis itu lebih banyak gitu daripada yang B sendiri. Nah, tapi kalau dia D-nya sendiri, berdiri sendiri, itu biasanya nggak bertahan lama. Terapinya ya sama ya, mungkin pakai antivirus ya yang beredar sekarang ya, interferon dan sebagainya. Baik, slide berikut. Kita masuk hepatitis C. Waduh, udah A, udah B, udah D, udah E. Dan hepatitis C ya, teman-teman, sebentar lagi. Kita tahu hepatitis C ya, ini sudah dirangkum dalam satu gambar. Hepatitis C hampir sama dengan hepatitis B. Penularannya, apanya semua ya. Kalau dulu kita selalu dengar kalau hepatitis C itu katanya kebalikannya dari B. Kalau B 80% bisa sembuh, 20%-nya jadi kronis. C kebalikannya 20% sembuh, 80% menjadi kronis. Tetapi dengan teknologi sekarang, dengan obat antivirus yang sekarang kita punya, kelihatannya prognosisnya jadi lebih baik ya teman-teman ya. Ada sofosbuvir dan sebagainya itu menjadi lebih baik. Bahkan dulu teman saya bilang, aduh mendingan itu pasien kena HIV daripada hepatitis C. Dia bilang begitu ya. Tapi sekarang kelihatannya enggak ya. Ya mendingan enggak kena dua-duanya ya, tentu saja. Tapi kalaupun itu sekarang pun hepatitis C kita harus apa ya? Kita harus kasih semangat gitu ya ke pasien ya. Hepatitis C ini bisa kok gitu. Bisa oke gitu ya. Prognosisnya oke. Oke, slide. Nah, pasien-pasien dengan kelainan darah ya tentu saja prevalensinya jadi lebih tinggi ya teman-teman 87%. Di slide berikutnya ini intravenous drug user itu 79%, HIV positif itu hepatitis-nya jadi 25%, HDHD orang-orang HD ya, dan yang sexual partners juga, homoseks juga, healthcare worker kayak kita gini kita punya prevalensi kena hepatitis C 1% ya teman-teman ya. Dan yang mendonorkan darah. Biasanya yang donor darah itu entah kenapa ya itu toto screening hepatitis C-nya positif gitu. Tapi kalau periksa viral load sih negatif. Tidak terdeteksi maksudnya. Jadi mungkin rendah sekali viral load-nya. Tapi ya masuk di sini juga healthy blood donors itu sekian 0,sekian% bisa menjadi hepatitis C positif. Slide berikut. Ini yang tadi saya jelaskan. Slide berikut. Nah, berikutnya lagi. Hepatitis C ini bisa menjadi lebih progres gitu ya, lebih buruk kalau dia usianya di atas 40 tahun, dia laki-laki. Mungkin slide berikutnya, Dok. Dan dia mengkonsumsi alkohol gitu, dia ada virus-virus lainnya seperti HIV atau dia transplant apapun gitu ya, mata lah, jantung lah, ginjal lah. Kemudian dia sering melakukan blood transfusion atau donor, juga koinfeksi dengan hepatitis B, dan genotype 1 ini lebih ganas ya, jadi lebih progresnya lebih parah. Slide berikut. Goal terapinya kita tentu saja kita mau menormalkan SGPT, kita mau hilangkan nggak bisa ya, kita mau turunkan seminimal mungkin itu virological responnya, dan ya sebenarnya sih 67% dengan ini mencapai symptomatic viral response ya. Bagus kok ya. Jadi sekarang ini undetectable hepatitis C ini bisa tidak terdeteksi 6 bulan setelah pengobatan. 95% persisten SVR lebih dari 10 tahun. Ya, kalau dulu mah aduh, kita juga mau ngobatin gimana gitu ya.
Nah, 80% fibrosisnya tereduksi gitu. Jadi memang sekarang ini happy lah ngobatin hepatitis C gitu ya. Oke, slide berikut. Nah, ini ya teman-teman yang saya bilang and more ya. Kita jarang mendengar yang namanya hepatitis F dan hepatitis G. Bukan berarti barangnya nggak ada, tapi ada. Saya ketemu satu jurnal dari Max Weisung dan teman-temannya di Cancer Medicine 6th edition ya, bahwa memang hepatitis F ini itu ditemukan pertama kali dari pasien-pasien yang transplantasi. Dia kena gagal hati karena fulminan hepatitis gitu, terus mereka mendapatkan transplant hati, dan setelah transplant hati diperiksa, itu transplant hati dievaluasi, ternyata kena hepatitis F. Dan dikatakan bahwa hepatitis F ini katanya sih hypothetical virus. Ya, jadi virus yang secara literatur aja gitu katanya. Karena apa? Karena dia bisa hilang sendiri gitu. Pertama kali ditemukan tahun 1990-an. Ya, hampir sama dengan yang E gitu. Makanya dikasih nama abis E, F. Kalau mungkin sebelumnya ketemu yang lain gitu, virus yang lain mungkin nggak jadi hepatitis F setelah si 1990 ketemu E. Nah, 1994 ada satu literatur lagi gitu melaporkan bahwa dia ini bisa ditemukan di tinja, hepatitis F ini. Ya. Dan pada saat tinjanya diperiksa, itu kok bukan hepatitis A, bukan B, bukan C, bukan D, dan bukan E. Nah, oleh karena itu si penemu ini, jurnalnya Deka dan kawan-kawannya tahun 1994 itu bilang bahwa memang ketemu di stool. Ya udah, ini hepatitis F berarti, toga virus ya, dikasih nama toga virus. Kenapa dikasih nama toga virus? Karena di uji cobanya di rhesus monkey ya, di monyet, ternyata dia bikin virus, dia bikin suatu dia ternyata bikin hepatitis gitu, makanya dikasih nama toga virus ya, karena dicobanya di rhesus monkey ya, atau hepatitis F. Jadi hepatitis F dengan toga virus itu sama. Nah, ada lagi yang tapi ya gitu ya teman-teman, namanya juga hypothetical virus, jadi tidak terlalu bermakna, makanya selama ini kita nggak pernah dengar juga, maksudnya pernah dengar tapi ya udah hilang-hilang begitu aja. Ada lagi namanya hepatitis G. Hepatitis G ini bukan FNB ya teman-teman, tapi FNG. Kalau FNB enak, sebentar lagi kita makan ya. Kalau ini hepatitis G itu terdeteksinya by PCR tentu saja di dalam darah atau jaringan liver pasien-pasien yang kena fulminan hepatitis, yang kena penyakit liver kronis gitu, di biopsi terus ketemu loh ini kok bukan A sampai F, tetapi ini berarti virus lain lagi, dan ini dikasih nama hepatitis G, tetapi tidak banyak. Secara populasi kena hepatitis G itu katanya kalau di Amerika, datanya saya belum ketemu data di sini, mungkin bisa jadi penelitian kita karena biopsi mungkin jarang ya di kita ya, mungkin ada tetapi mungkin di rumah sakit pendidikan saja gitu ya. Di Amerika itu 1,5% lah dari blood donors ya yang di sana diperiksa gitu ya, biopsi ketemu hepatitis G ini sekitar 1,5%. Dan rata-rata kalau satu dunia periksa itu data di Amerika 1,5, rata-rata di dunia itu hepatitis G ada sekitaran sekitar 10%-an ke atas lah, 13% begitu. Memang hepatitis G ini jarang sekali menyebabkan hepatitis akut, dan dia bisa ada dalam keadaan karier, ya, status karier. Tapi teman-teman, saya pikir kita tidak perlu terlalu khawatir dengan hepatitis F dengan G, karena jarang sekali, kalaupun dia karier, itu jarang sekali bikin inflamasi terus-menerus, dan pada akhirnya bikin sirosis, dan pada akhirnya bikin hepatoma. Itu jarang sekali. Oke, slide berikut. Dan teman-teman, saya cuma mau ingatkan bahwa begitu banyak virus yang menyebabkan hepatitis ya. Ada GB, ada double T virus, ada Sanban, Yonban, nggak tahu lah ini virus apa, mungkin nanti Dokter Dontil yang lebih tahu ya ini. Ya, ada HSV dan sebagainya. Dan baru-baru ini saya baca berita ilmuwan apa sih yang suka ngutik-ngutik virus-virus begitu ya. Dia ketemu
virus ancient yang sudah 15.000 umurnya 15.000 tahun terkubur di dalam es. Ada 33 kalau nggak salah, 33 virus baru ya ancient yang ditemukan di es yang di Tebet sana, bukan Tebet ya Jakarta Selatan ya, Tebet sana ya di dunia sana. Itu dari 33 ini cuma 28 yang teridentifikasi. Tetapi sisanya itu nggak tahu itu virus apaan, teman-teman. Dan mereka lagi cari tahu itu virus apaan dan bisa bikin pandemi berikutnya atau tidak gitu. Baik, slide berikut. Nah, teman-teman, ini saya rangkumin aja sama seperti slide-nya Dr. Dona tadi dari hepatitis A sampai E, karena kita tadi sudah bahas bahwa F dan G tidak terlalu signifikan dalam menimbulkan masalah kesehatan. Lanjut, ini dia misterius hepatitis, gambarnya juga sama seperti slide-nya Dr. Dona. Dan ini sudah ya teman-teman, tadi sudah jelaskan slide berikut. Kalau tadi Dr. Dona mungkin 50-an kasus kumulatif yang saya dapatkan di Juni 2022 jam 4 sore, itu ada lebih banyak lagi situasi di Indonesia sekarang, yaitu 70 kasus kumulatif dengan hepatitis akut di 21 provinsi dan 16-nya probable. 14-nya pending. Pending belum tentu akan negatif. Pending hanya karena dia mungkin belum keluar, hepatitis A-nya, B-nya, C, D, E-nya belum keluar hasilnya, dan mungkin pending juga karena PCR COVID-nya mungkin belum keluar, biopsi untuk PCR adenovirusnya belum keluar, jadi dia pending. Dan 40 itu tentu bukan hepatitis misterius. Oke, slide. Nah, ini beritanya teman-teman. Kita ini setidaknya sudah di WHO ya bilang dari 35 negara di 5 regio WHO itu sudah melaporkan 1.010 probable kasus dengan akut hepatitis yang severe ini yang nggak tahu apa penyebabnya. Dan memang rata-rata pediatrik ya, pediatrik di bawah 18 tahun yang kena, dan adenovirus 41 still menjadi penyebab utamanya, tersangka utamanya gitu ya. Misteri hepatitis ini juga telah membunuh 11 anak-anak di US. Kalau di kita itu 5 yang mati. Oh, mohon maaf, 5 yang meninggal. Ya, 5 yang meninggal. Dan udah 1.000 lebih ya, recorded kasus yang outbreak-nya udah 1.000 lebih ya, cukup banyak lah, cukup banyak. Slide berikut. Nah, tadi sudah disinggung teman-teman, ini acute, dia memang akut sekali, begitu kena akut ya, dan severe, rata-rata severe, hepatitis yang unknown origin, dan pada anak-anak ya. Akut berarti akut dan kurang dari 3 bulan, tidak bisa menjadi kronis. Severe karena memang progresnya cepat sekali dari hari ke hari. Nanti saya kasih lihat contoh kasusnya. Hepatitis karena menyerang liver, tapi penyebabnya belum tahu. Dr. Lydia 5 menit lagi ya. Baik Dr. Erna, terima kasih. Katanya sih adenovirus F tipe 41. Ada 74 kasus yang bilang adenovirus F tipe 41. Katanya lagi SARS-CoV-2. Ada 20 kasus yang menemukan SARS-CoV-2. Tapi 19 kasusnya koinfeksi antara dua itu. Usianya 1 bulan sampai 16 tahun, dan 10%-nya perlu transplant hati. Gejalanya seperti biasa hepatitis akut, tapi rata-rata tidak ada demam, katanya kebanyakan kasus. Tapi kasus yang saya dapatkan itu demam ya. Gangguan pencernaan setelah itu, dan setelah itu juga transaminasenya bisa meningkat di atas 500. Sebenarnya kalau di atas 500 ini saya rasa agak rendah ya angkanya ya, karena yang saya temukan dari semua laporan kasus itu, paling rendah itu 900 SGPT-nya. Lalu tidak ditemukannya Hep A sampai E dan tidak ditemukannya riwayat traveling. Slide berikut. Ada dugaan teman-teman bahwa yang sudah vaksin COVID itu tidak kena hepatitis akut misterius ini. Ya, ada dugaan seperti itu. Tapi yang belum vaksin COVID kena hepatitis akut ini. Tapi ya masih dicari tahu lah. Nah, kita RI itu adalah kematian akibat hepatitis akutnya tertinggi di ASEAN ya teman-teman. Dan kasus di kita ini ada 5 meninggal, bertambah terus kelihatannya katanya sih. Ya moga-moga tidak bertambah. Di bawah 18 Mei, jadi kalau di atas 10 Mei 5 meninggal, di bawah 18 Mei jadi 6 orang yang meninggal katanya. Gitu. Jadi saya bilang makanya bertambah terus. Oke, slide. Nah ini slide terakhir, saya kasih contoh kasusnya, ini real ya, contoh kasus real. Waktu itu ada pasien datang, umurnya 15 tahun laki-laki, dia panas hari ke-4 ke-5 baru datang.
ke rumah sakit mitra keluarga Kalideres dan dia mual, muntah, lemes, diare, nyeri ulu hati, diarenya berkali-kali, makan minum dikit banget, udah berobat tapi nggak sembuh-sembuh gitu ya. Datang dengan keadaan apatis, nyeri tekan epigastrium, kaku kuduk, bibir pecah-pecah ya, kita lihat dehidrasi banget. Kita masih curiga karena belum ada apa-apa waktu itu suspek encephalopathy DHF karena memang lagi banyak DHF dengan DD-nya adalah si Huo ini. Liver injury-nya lihat ya teman-teman, HT meningkat ya, hematokritnya meningkat, bilirubinnya juga lumayannya agak naik tetapi SGPT-nya itu 3.000-an teman-teman. Dengan waktu itu, kenapa ini kan pasien anak sebenarnya, tapi dikonsulkan ke saya karena kreatininnya 12,9, jadi ada multi-organ disorder, failure ya. Uriumnya 200 sekian, yang disebabkan oleh demam dehidrasinya tadi semua itu ya. Oke, tapi sampai dengan saat ini hepatitis B, C, HAV masih pending, PCR belum ada hasil ya, Mei ini ya. Nanti saya cari tahu lagi. Baik, slide. Sebagai kesimpulan, teman-teman, hepatitis adalah suatu penyakit peradangan hati, bisa akut, bisa kronis, bisa karena virus dan lain sebagainya. Dan kalau karena virus bisa menular ke semua usia, semua jenis kelamin. Semua jenis kelamin cuma 2 ya, teman-teman, 2 jenis kelaminnya. Lewat pernapasan, lewat pencernaan, lewat produk cairan tubuh seperti darah yang paling banyak untuk B dan C, dan tata laksana berupa pencegahan tentu lebih baik daripada pengobatan, dan vaksin perlu kita edukasi ulang ke pasien-pasien kita. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat dan semoga bisa diskusi lebih hot ya Dokter Ena. Iya, baik. Terima kasih Dokter Lydia. Ini hot banget nih. Saya lihat, aduh pertanyaannya banyak banget nih. Sudah pada antusias ya, sudah menjadi viral. Jadi pesertanya juga ikutan tertarik. Oke, mungkin saya akan mulai karena waktu kita terbatas. Untuk pertanyaan pertama dari Dokter Sri menanyakan bahwa dia punya pasien perempuan umur 30 tahun dengan ikterik dan hipertiroid, Dok. Sudah hampir 6 bulan hanya berobat ke puskesmas dan herbal. Apa saja yang harus diperiksa dan termasuk hepatitis apa? Bagaimana cara mengatasinya? Karena ini kebetulan mungkin di puskes ya, jadi pasiennya langsung dirujuk. Mungkin dari Dokter Lydia dulu, nanti mungkin ada tambahan dari Dokter Dona. Silakan Dok. Baik, terima kasih Dokter Erna, terima kasih Dokter Sri. Jadi ini pasien wanita ya, umur 30 tahun ya. Ikteriknya, mohon maaf ya, ikteriknya ini sudah berapa lama ya? Hipertiroid, jadi kalau dia koinsidens dengan hipertiroidnya, jadi ada kadang-kadang ikterik dengan hipertiroid, apa karena obatnya kah, atau karena hipertiroidnya misalnya autoimun hipertiroid yang juga akhirnya bikin hepatitis begitu, karena kan usianya wanita usia 30 tahun gitu akan sangat rentan untuk tiroid yang autoimun gitu. Nah, herbalnya ini juga kita perlu lihat herbal apa. Jangan-jangan herbalnya ini juga yang bisa bikin ikterik gitu. Jadi yang harus diperiksa apa? Yang harus diperiksa adalah tentu kita harus periksa ikterik ini penyebabnya apa. Kita bisa periksa secara lab darah ya, misalnya SGPT. Kalau dokter curiga dari virus hepatitis, kita bisa periksa semua komponen virus itu, HAV, HBsAg, HCV kalau memang dia ada faktor risiko. Kemudian mungkin dari anatominya, dari USG-nya kita bisa lakukan. Bisa aja misalnya dia batu gitu kan, karena kan wanita juga gitu ya, wanita juga jadi rentan batu juga di empedunya, CBD gitu. Kemudian apa saja yang harus diperiksa dan termasuk hepatitis apa ya, hepatitis apa tergantung dari nanti pemeriksaannya gitu. Bisa saja dia hepatitis autoimun, bisa saja dia hepatitis induced karena obatnya bisa dari tiroid, bisa dari herbal yang dikonsumsi karena sudah 6 bulan, bisa saja dia termasuk hepatitis A sampai E tadi, atau bisa saja dia karena CBD, karena wanita juga usia muda gitu. Mungkin seperti itu sih Dok. Ya, baik. Terima kasih Dokter Lida. Dokter Dona mungkin ada tambahan Dok? Dari saya cukup Dok, tidak ada Dok. Tidak ada. Kalau kita lanjut ya pada penanya kedua, Dokter Tantio. Izin bertanya Dok, untuk hepatitis B, kapan kita berikan terapi ARV dan kira-kira berapa lama? Apakah perlu pemeriksaan HBV DNA rutin dan fibroscan pada pasien hepatitis?
Mungkin itu dulu pertanyaannya saya sampaikan. Dokter Lydia mungkin bisa menjawab. Iya, terima kasih dok. Jadi untuk terapi ARV tentu kita harus periksa dulu screening semuanya, HBsAg-nya, HbEAg-nya. Kalau HBsAg-nya positif, anti HBs-nya misalnya negatif gitu ya, tapi HbEAg-nya positif. Nah, kita mungkin bisa tergantung pasiennya dokter. Kalau misalnya pasiennya dokter ada faktor risiko atau ada komorbid, sambil kita periksa ya itu viral load-nya, misalnya dia 10⁵ kopi gitu ya, dengan SGPT-nya atau bilirubinnya di atas 3-5 kali batas atas normal. Kalau punya pemeriksaan fibroscan-nya misalnya sudah masuk bukan F0 lagi atau bukan F1 lagi, tetapi udah mulai ke arah-arah F2 misalnya, itu secepatnya kita harus obatin. Secepatnya kita udah mesti masuk deh apa. Tapi untuk obat pun kita harus periksa juga. Misalnya ada orang-orang tertentu misalnya sudah sirosis, mungkin kita tidak lagi memilih interferon gitu ya. Kita bisa pilih yang lain obatnya gitu. Tapi pertama-tama tentu kita harus screening dulu semua yang terkait dengan hepatitis B-nya. Yang tadi itu HBsAg, HbEAg. Dan kalau HbEAg-nya positif, ini kemungkinan besar kita harus treat secepatnya. Kopinya dari virus juga, kalau 10⁵, atau dia rendah tetapi misalnya SGPT-nya atau bilirubinnya di atas 3 kali batas atas normal, dengan tentu kita lihat pasiennya, dan fibroscan-nya kalau ada pemeriksaan itu udah menunjukkan ke arah sana, udah mesti kita obatin secepatnya. Gitu dok. Ya, baik. Terima kasih Dokter Lydia, mudah-mudahan ini jelas ya. Saya rasa ini karena klinis, jadi mungkin dari Dokter Dona, apakah ada tambahan Dokter Dona terkait mikrobiologinya? Nggak ada dok. Nggak ada ya. Oke, kita lanjut dulu. Ini Dokter Tantio pertanyaannya cukup banyak, berseri. Ada Dokter Mega juga berseri. Mungkin supaya serialnya itu bisa dipenuhi, saya ke Dokter Nila dulu pertanyaannya karena hanya ada satu. Dokter Nila bertanya, biasanya orang yang hepatitis B positif atau karier kan nggak perlu vaksin hepatitis B. Apakah perlu diberikan vaksin hepatitis A? Ya, mungkin Dokter Lydia bisa menjawab. Iya, makasih dok. Jadi perlu dok, Dokter Nila. Ya, lebih baik ya. Baik ya, oke. Berarti jawabannya udah jelas, tegas, singkat, perlu. Ya, kita lanjut nih ya. Pertanyaan serial dulu ya. Kita beresin serialnya Dokter Tantio dulu. Dokter Tantio ada pertanyaan berikutnya adalah menanyakan, apakah untuk penderita hepatitis dapat diberikan terapi herbal seperti temulawak dan lain-lain bila sudah diberikan ARV, dok? Ya, Dokter Lydia, silakan. Terapi ARV, oh oke. Tapi dapat yang herbal juga, boleh nggak dok bareng-bareng? Ya, boleh Dokter Tantio, boleh Dokter Tan, wah. Ya, Dokter Tan. Oke, ya jawabannya boleh ya. Kita lanjut nih sekarang. Untuk vaksinasi hepatitis, apa saja pemeriksaan awal yang diperlukan sebelum vaksinasi? Apakah perlu booster untuk vaksinasi hepatitis ini? Ya, silakan dok. Ini serialnya Dokter Tantio dulu ya, kita habiskan. Setelah itu ke Dokter Mega. Dok, maaf tadi putus-putus. Gimana dok? Apa saya bisa ya? Ulangin ya. Pertanyaan Dokter Tantio itu untuk vaksinasi hepatitis, apa saja pemeriksaan awal dok? Jadi sebelum divaksin kita cek apa aja dulu. Terus kalau misalnya sudah divaksin, apakah perlu di booster? Oh, oke. Sebelum vaksin kita tentu periksa HBsAg-nya dulu, apakah dia sudah pernah terinfeksi atau belum, dan tentu saja anti HBs-nya. Jadi dua itu aja yang perlu kita periksa, HBsAg dengan anti HBs. Kalau dia HBsAg-nya negatif, anti HBs-nya negatif, ayo kita vaksin hepatitis B 016 bulannya. Tapi kalau dia HBsAg-nya positif, anti HBs-nya negatif, ini kemungkinan besar kena hepatitis B. Kita edukasi pasiennya, mungkin kita lanjutkan dengan pemeriksaan screening apakah betul ini hepatitis B, yaitu kita periksa HbC Ag-nya, yaitu IgM Hb-nya, apakah dia lagi akut, dan HbE Ag-nya. Nah, kalau HbE Ag-nya positif, wah berarti dia banyak nih ya, virusnya di dalam banyak, replikasi virusnya cepat sekali banyak. Dan misalnya IgM atau HbC-nya positif, berarti dia lagi akut. Nah, ini bisa kita tunggu sebenarnya sih, kita observasi, karena kan kita tahu bahwa sebenarnya virus ya sembuh-sembuh sendiri juga gitu kan.
80% juga bisa resolusi sendiri gitu, tanpa pengobatan sekalipun. Paling kita kasih simptomatik lah untuk menolong sedikit. Nah, itu kita tunggu nanti 6 bulan kemudian baru kita cek lagi apakah dia menjadi kronis atau dia resolusi total. Kalau dia resolusi total berarti kan anti HBS-nya sudah terbentuk nanti di bulan ke-6. Nah, kalau anti HBS-nya sudah terbentuk tidak perlu divaksin lagi. Nah, terus apalagi tadi udah kayaknya ya itu ya. Iya, udah. Perlu booster nggak, Dok? Booster kalau dulu banget itu kalau dia responder negatif itu di booster katanya. Tetapi yang sekarang walaupun dia responder negatif, asalkan dia ada anti HBS-nya positif, itu katanya tidak perlu di booster. Karena amit-amit dia kemasukan virus hepatitis B-nya yang asli, itu imunnya langsung naik gitu. Jadi nggak perlu booster kalau anti HBS-nya udah ada. Ya. Baik, terima kasih, Dok. Ini lanjut nih, Dokter Tantius juga curhat ya, Dok, untuk pasien-pasien di Puskes nih, kesian. Untuk hepatitis B kronik itu pemeriksaan yang harus dikerjakan di Puskesmas itu apa aja sebenarnya? Karena suka miris nih sama pasien hepatitis kronis, berbeda perlakunya dengan pasien HIV. Ya, walaupun sebenarnya obatnya dapatnya sama, tapi cara mendapatkannya sulit. Nah, di sini pertanyaannya, apakah efektif memberikan hepatoprotektor pada pasien hepatitis B akut? Itu, Dok. Baik. Sebelumnya saya sangat apresiasi sekali untuk teman-teman dokter semua yang kerja di Puskes ya. Kelihatannya udah mulai jalan tuh screening untuk pasangan muda yang mau merit gitu ya, hepatitis B, dan ternyata banyak ya, Dok ya, hepatitis B yang ketemu di screening ya, mereka yang masih muda-muda itu. Entah laki-lakinya, entah perempuannya, pokoknya ada aja yang hepatitis B. Bahkan saya pernah ketemu pasangan ini dua-duanya hepatitis B. Aduh, saya nggak tahu deh. Nah, itu kalau di Puskes kalau memang mau screening udah bagus banget, Dok, gitu. HBsAg kan yang biasa diperiksa kan positif gitu ya. Kalau memang di sana nanti ada reagennya untuk anti HBs terus bisa untuk vaksin ya lebih bagus lagi, karena kan kita kelihatannya untuk pencegahan nih masih pada kendor gitu ya. Terus awam kita juga kan kelihatannya kalau vaksin mereka tuh kayak apa ya, kayak nggak perlu gitu loh, kayak nggak ngerti juga sih mungkin mereka gitu ya. Nah, jadi kalau memang ada di Puskes reagen untuk HBsAg, periksa dan anti HBs akan sangat baik sekali. Karena selama ini udah jalan, udah bagus tuh untuk screening HBsAg-nya. Terus kalau terus, Dok, lanjut, Dok. Kalau untuk hepatoprotektornya silakan aja, Dok, dikasih. Memang sih kata penelitian kayak misalnya kita udah makan makanan yang mengandung hepatoprotektor tinggi gitu ya, sayur-sayuran, buah-buahan gitu kan, seperti yang kayak gitu-gitu, atau yang mengandung temulawak begitu, itu bisa untuk hepatoprotektor, tetapi katanya penggabungan lebih bagus. Misalnya kayak kita makan itu udah tinggi, atau kita minum jamu yang temulawak, tapi harus ditambah dengan kapsul kurkuma, itu lebih bagus lagi katanya. Terus udah gitu, Dok, saya juga pernah baca di satu buku Mediterranean Book itu, mereka itu herbal ya, tentang herbal. Ini si temulawak ini harus digabung dengan jahe sedikit. Karena kalau tanpa jahe itu temulawak atau apapun herbal seperti kunyit ya yang mengandung temulawak juga itu nggak bisa nyerap katanya ke sel, nggak bisa nyerap, nggak bisa diambil sel, reseptornya kurang gitu. Jadi harus tambah jahe sedikit, gitu, Dok. Oke, tapi kalau obat-obatan untuk hepatitis kronis di Puskesmas belum difasilitasi ya, Dok ya? Oh iya, beda iya. dengan HIV, iya betul. Ya, Dok, aduh jangankan dokter, Dok, saya juga kadang-kadang susah minta di apotek saya tuh, Dok. Obat terbatas, iya betul. Nah, pertanyaan berikutnya, Dokter Lydia, yaitu sirosis hepatis, apakah efektif dicangkok untuk pasien dengan hepatitis B kronis? Atau pasien yang mengalami sirosis hepatis, apakah efektif dilakukan cangkok hati, Dok? Oke, untuk cangkok hati biasanya kan kita nilai dulu CALPUH skornya, ya CALPUH skornya kita nilai dulu. Habis itu apakah dia kandidat yang tepat, artinya jangan sampai kita udah lakukan capek-capek, kita udah cari donor, udah ada yang mau donorin hatinya, sedangkan kita cari donor aja susah gitu ya, udah ada yang donorin hatinya, udah di tes sana sini, udah cocok, ternyata prognosisnya
jelek gitu, CALPUH skornya jelek gitu. Ya percuma juga nanti nih misalnya dicangkok gitu ya, tidak berhasil juga, malah menghabis-habiskan sumber daya manusia, sumber daya apa segala macam gitu. Jadi kelihatannya banyak yang mesti kita scoring dulu sebelum kita lakukan transplant. Ya, baik. Sekarang kita masuk ke serial pertanyaan Dr. Mega. Pertama, dia punya kasus, Dok. Pasien laki-laki 51 tahun dengan hepatitis B kronik sudah 10 tahun. Awal dapat dari donor darah ke 61 ceritanya. Terus dapat surat cinta dari PMI, katanya dia positif. Nah, terus dari awal sampai sekarang sudah 10 tahun HBsAg-nya positif, HBeAg dan lain-lain panel hepatitisnya negatif. SGOT, SGPT-nya selalu normal ya, hanya 16 atau per 18. Alfa fetoproteinnya normal, fungsi levernya normal terus. Yang ini tanyakan adalah kita harus kasih obat apa atau edukasi apa pada pasien ini. Dari awal dia tidak dapat ARV, Dok. Waktu remaja sudah dapat vaksin hepatitis B, kemudian waktu masuk kerja negatif, dia check up juga tidak ada masalah. Nah, tapi waktu setiap tahun ada check up MCU, dia HBsAg-nya selalu positif. Padahal dia kerja di bagian FB. FNB ya? Nah, FN, apa yang harus dilakukan, Dok? Iya, FNB, ya betul. Ya, makasih Dok. Gimana nih, Dokter? Dokter Mega, dokter punya pasien sama seperti saya punya pasien hepatitis C positif karena donor darah, dapat surat cinta dari PMI, tahu-tahu gitu ya. Makanya saya bilang donor darah ini kadang-kadang tahu-tahu hepatitis B-nya positif, tahu-tahu hepatitis C-nya positif gitu. Nah, ini memang kalau kasusnya seperti ini, tahu-tahu positif gitu ya, dapat surat cinta lagi gitu ya dari PMI karena dari donor, itu memang tidak kita apa-apain karena dia yang positif kan cuma HBsAg positif tanpa viral load yang terdeteksi tinggi gitu. Jadi mungkin ada barangnya di dalam, ada virusnya di dalam, tapi sangat rendah sekali untuk menginfeksi diri sendiri atau bikin rusak ke diri orang tersebut aja dia mungkin enggak gitu ya. Atau kalaupun iya mungkin biasanya orang-orang 25 tahun jadi sirosis gitu. Kalau dia mungkin ya 50 tahun, 60 tahun mungkin gitu ya kan, karena kita harus kohort nanti ke depan gitu. Nah, HBsAg yang positif dengan viral load yang sangat rendah ini yang kemungkinan besar tidak bisa menginfeksi dirinya sendiri, tentu dia tidak infeksius bagi orang lain gitu. Kalaupun dia kerja di FNB mungkin ya, FNB bagian makanan minuman, kita tahu bahwa ini kan menularnya tidak melalui oral fecal route ya kan, tetapi dari darah, kecuali dia minumannya dia taruh darah dia, tapi itu pun itu pun kelihatannya enggak menular juga. Jadi memang dengan kasus seperti ini biasanya tidak kita apa-apain, apalagi HBAg-nya negatif, livernya normal, AFP normal, fungsi liver semua normal semua. Kita observasi saja ke depan. Setiap tahun mungkin nggak usah setiap 6 bulan periksa, enggak, setiap tahun aja periksa. Viral load-nya diperiksa, Dok. HBsAg-nya ya periksa, viral load-nya juga ikut diperiksa. Apalagi dia sudah vaksin, udahlah aman gitu. Nggak apa-apa, Dok. Observasi aja. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Lydia. Berikutnya pertanyaan dari Dr. Chu Hamidi. Izin bertanya, Dok. Anti HBs-nya negatif, HBsAg-nya negatif, anti HBC total positif, artinya apa? Bisa divaksin atau enggak? Nggak bisa, Dok. Itu berarti lagi akut. Karena C-nya positif, dia IgM hepatitis B-nya positif, dia lagi akut tuh kan, semua A sampai E sampai G bahkan kalau ada pun kasus G itu semua pasti melewati acute phase dulu ya kan, fase akut dulu. Nah itu pasien dokter itu dia lagi mengalami hepatitis B akut, makanya semua yang lainnya negatif, belum terbentuk itu. Nanti lihat ya Dok, kalau kedepannya beberapa minggu kemudian, seminggu 2 minggu kemudian dokter bisa periksain lagi IgM-nya masih positif enggak, anti HBC-nya udah terbentuk belum, ya kan, anti HBS-nya sudah terbentuk belum, HBsAg-nya bagaimana. Kalau dia yang C-nya atau IgM-nya negatif dan yang lain-lain terbentuk, tetapi HBsAg-nya pun akhirnya jadi positif gitu ya.
Nah, itu dokter mesti observasi lagi, lebih lanjut. Apakah nanti 6 bulan kemudian hilang dia? Berarti kalau dia hilang, dia resolusi. Akut aja dia berarti. Tapi kalau dia tidak hilang, 6 bulan kemudian tidak hilang, ya udah, berarti dia termasuk golongan yang 20% tadi, yang jadi kronis. Nah, gitu dok. Ya, baik. Terima kasih Dr. Lydia. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Apabila dalam suatu screening karyawan dok didapatkan pasiennya itu hepatitis B, itu kan pasti ditolak nih, nggak lolos sensor. Nah, kira-kira orang ini apakah tidak bisa bekerja di bagian yang dia maui karena misalnya hepatitisnya masih positif, sedangkan untuk HBsAg hilang tuh agak susah atau menjadi negatif. Kira-kira apa saran dokter dok? Ya, ya ini memang sering ya kasusnya begini. HBsAg-nya terus saja ya seumur hidup, itu kayak sertifikat kehidupan dia gitu ya. Jadi memang sih biasanya kirim jadi harus ada surat dari spesialis misalnya ya, surat keterangan dokter lah gitu ya. Terserah mau atau surat, pokoknya yang penting surat keterangan dokter deh. Kalau perusahaannya bisa pakai surat keterangan dokter surat keterangan dokter misalnya dari puskes, dari klinik, silahkan. Kalau saya kan biasanya karena memang base-nya di rumah sakit, jadi biasanya mereka memang tulis di situ udah gitu kan, surat keterangan dokter kalau di asuransi ya, spesialis penyakit dalam gitu kan, atau kadang-kadang minta yang konsultan gastro gitu. Tergantung perusahaannya sih, minta pokoknya mereka intinya minta surat keterangan dokter, entah dari dokter siapapun yang menyatakan bahwa itu bisa bekerja aman bagi dirinya dan juga orang-orang di sekitar dia. Ya, kalau kita memang bisa pastikan ini orang aman, ya udah kita tulis aja aman untuk dia dan juga diri dia. Amannya dari mana? Kita kan bisa periksa secara objektif. Ya kan? Aman karena apa? Misalnya dia HbsAg-nya positif, iya sih positif, tetapi mungkin viral load-nya tidak terdeteksi, low sekali. HbC-nya negatif, berarti kan dia tidak dalam keadaan akut, berarti tidak dalam keadaan infeksius. Dia juga sudah vaksin misalnya, atau dia sudah punya antibodinya misalnya. Nah, itu bisa kita tulis semua sebagai poin-poin yang menyatakan ini orang aman untuk bekerja. Gitu, dok. Ya, baik. Terima kasih banyak Dr. Lydia. Dari Dr. Dona, apakah ada tambahan, dok? Tidak ada, Dok. Oh, Cukup, tidak Dok. ada. Baik, dengan demikian kita masuk pada sesi akhir. Terima kasih kepada narasumber yang luar biasa, Dr. Dona dan Dr. Lydia, yang sudah mencerahkan kita dari berita viral tentang hepatitis, dan kita sudah tahu mana yang hoax, mana yang tidak hoax ya. Oke, baik, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekarang kita akan masukin sesi foto bersama. Mohon berkenan teman-teman sejawat sekalian untuk membuka videonya. Ya, kita akan foto bersama. Setelah itu kita akan masuk ke F&B session, food and beverage di rumah masing-masing. Ya, silakan. Terima kasih, Dr. Kenneth. Selamat bergabung, dok. Jauh-jauh nih dari luar Indonesia. Ya. Dokter izin ini ya dok, mulai ya dok, ada Ya. 5 halaman dokter. Baik, mohon kesabarannya ya teman-teman. Silakan menampilkan wajahnya yang cantik dan ganteng-ganteng, energik, karena sudah dapat pencerahan hari ini. Dan izin ya dok, ini halaman pertama. Ya. Halaman kedua, ini masih banyak yang belum dok. Baik teman-teman sejawat sekalian, adik-adik mahasiswa, silakan dibuka videonya. Untuk materi dan bahan nanti mungkin akan dikirimkan lewat email. Izin dulu Dr. Lydia sama Dr. Dorna, apakah boleh bahannya di-share ke para peserta? Boleh. Dok. Oke, asik. Nanti bagi yang sudah mengisi daftar hadir dan untuk e-sertifikat, nanti bahan materinya akan kami emailkan ya. Don't worry, be happy. Ya, halaman terakhir ya dok. Iya. Ya, terima kasih Ya. dokter. Baik, kami dari Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanegara, dari KBMBI dan panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran para guru besar, teman sejawat, dan adik-adik mahasiswa pada acara seminar online kita pada pagi menjelang sampai siang hari ini. Kita akan bertemu lagi pada seminar-seminar online yang akan datang. Kami akan memberikan informasinya kepada teman-teman sejawat sekalian. Selamat siang, terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih semua. Ya. Thanks for the talk.
Yeah, thank you, Mr. Kenneth, Dr. Kenneth, to join. Thank you. Yeah, you're Very welcome. informative talk. Thank you so much. See you next time. See Okay, you. okay, Bye. bye. Dok Erna ada yang raise hand, Dok. Oh ya, Dr. Daud Gunawan. Kenapa, Dokter? Silvi, Dr. Daud? Ada yang mau disampaikan, Dr. Daud Gunawan? Oh, mungkin menyampaikan apresiasi kepada kita. Terima kasih. Baik, selamat beristirahat semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Terima kasih, Dok. Iya, terima kasih, Semuanya, Dr. Dana, Dr. Lydia dokter. semua. Iya. Terima kasih Dr. Erna, Dr. Dana, Dr. Iya. Lia. link absensi. Jangan lupa isi absensi, Link absensinya teman-teman. di mana? Di kolom chat, Dok. Mungkin Dr. Silvi bisa di-share lagi di kolom chat untuk absensi. Oh, ini nggak ada. Di mana absensinya? Ada di Terima link kasih chatroom, Dok. Dr. Erna dan semua panitia. Sama-sama, Dr. Mega. Ya, itu dia tuh. Jangan lupa isi absensi ya. Sudah. Oh, ini saya nggak ada ini. Ya nggak ngerti. Di kolom chat, Dokter, ada tulisan link HTTPS, Dok. Diklik di sana. Nanti akan keluar Google Form, Dok. Tinggal diisi. Ini mau saya end meeting aja tuh bagaimana ya, Dok? Ya, boleh di end meeting. Ya, saya izin end meeting ya, Dokter semuanya. Terima kasih banyak, Dokter. Teman-teman, ya di copy aja link absensinya kalau misalnya itu. Nanti bisa sambil mengisi link absensi untuk mendapatkan e-sertifikat. Sudah semua belum? Kalau sudah, izin kami untuk end meeting. Terima kasih, sampai bertemu lagi. Kalau ada yang belum bisa mengisi absensi, bisa japri ke saya ya. Terima kasih. Terima kasih, Dokter. Izin end ya. Ya.